Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau coba bongkar sesuatu yang kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi penting banget. Betul sekali. Yaitu gimana sih cara pemerintah kita, khususnya kementerian atau lembaga, mencatat pengeluarannya. Kita fokus ke peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Iya, PP 71 ini jadi tonggak penting memang. Nah, pernah nggak Anda kepikiran kalau pemerintah bilang belanja sekian triliun, itu sama nggak sih artinya dengan beban operasional mereka yang sebenarnya? Pertanyaan bagus itu. Ternyata beda loh. Dan bedanya ini fundamental banget buat ngerti kondisi keuangan negara kita. Sumber-sumber yang ada akan bantu kita bedah ini. Tepat. Ini bukan cuma soal istilah akuntansi diganti, bukan. Tapi ini pergeseran paradigma. Dari basis kas ke basis akrual penuh. Pergeseran paradigma ya? Iya. Jadi, cara kita ngukur kapan pemerintah itu pakai sumber dayanya itu berubah. Bukan cuma pas uangnya keluar dari kas. Oke. Dan ini sejalan sama standar internasional IPSAS. Tujuannya, ya jelas transparansi yang lebih baik, akuntabilitas juga. Oke. Biar lebih jelas, mari kita langsung aja deh. Apa sih inti perbedaan antara belanja dan beban menurut PP 71 ini? Nah, intinya itu ada di basis pencatatannya sama di laporan mana dia muncul. Basis pencatatan dan laporan ya? Iya. Kalau belanja, itu basisnya kas. Artinya, yang diakui itu pas ada pengeluaran kas real dari rekening kas negara. Kas real keluar. Betul. Dan ini mengurangi saldo anggaran lebih, atau SAL. Munculnya di laporan realisasi anggaran, LRA. LRA ya, pengakuannya pas kas keluar berarti? Pas kas keluar, atau bisa juga pas pertanggungjawaban pengeluaran itu disahkan. Oke. Terus kalau beban? Penurunan manfaat ekonomi. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak kita pakai aset, misalnya ATK habis dipakai, atau pas timbul kewajiban baru, utang gitu. Beban ini ngurangin ekuitas, dilaporkannya di laporan operasional atau LO. Laporan operasional. Oke. Dan yang penting nih, pengakuan beban itu terjadi pas manfaatnya dikonsumsi atau kewajibannya timbul. Nggak peduli kasnya udah keluar atau belum saat itu. Wah, jadi beda banget ya fokusnya LRA itu soal realisasi anggaran kas gitu ya? Yep, aliran kas sesuai anggaran. Sementara LO itu nunjukin biaya operasional sebenarnya di periode itu. Tepat sekali. Biaya realnya terlepas dari kas. Menarik. Bisa kasih contoh praktisnya nggak? Misalnya, bayar gaji pegawai deh. Itu gimana? Oke, contoh bagus. Kalau gaji dibayar langsung ke pegawai, pakai mekanisme LS, langsung, itu belanja di LRA sama beban gaji di LO, diakuinya barengan. Barengan. Kenapa? Ya karena kasnya langsung keluar dari kas negara ke pegawai saat itu juga. Jadi momennya sama. Oke. Kalau LS gitu ya. Tapi kalau ada mekanisme lain, kayak pakai uang persediaan? Nah, itu dia. Kalau ada pembayaran misalnya uang lembur nih, lewat UP, uang persediaan yang dipegang bendahara di kantor, Satker, itu beda. Bedanya gimana? Beban lemburnya itu diakui di LO pas bendahara bayarin uang itu ke pegawai dari kas UP-nya dia. Oke, pas dibayar bendahara. Tapi belanja lemburnya di LRA itu baru diakui nanti, pas bendahara mempertanggungjawabkan penggunaan UP itu, terus disahkan. Jadi ada jeda waktu. Jadi ada gap waktu ya antara beban di LO sama belanja di LRA kalau pakai UP? Oke, paham. Kalau beli barang gimana? ATK lagi deh contohnya. Bisa juga, ini nunjukin prinsip akrual lagi. Misalnya LIO terima ATK, tapi bayarnya nanti. Ngutang gitu ya. Iya, beli kredit. Nah, pas ATK diterima, itu langsung diakui sebagai beban ATK di LIO. Dan barengan, muncul juga utang belanja di neraca. Langsung. Padahal belum bayar. Betul, karena kewajiban bayarnya kan udah timbul pas barang diterima. Tapi karena kas belum keluar, ya belum ada belanja di LRE saat itu. Oke. Kalau belinya tunai pakai UPI, terus disimpan dulu jadi stok. Kalau itu, pas beli tunai pakai UPI, dicatatnya sebagai aset dulu, persediaan, di neraca. Oh, jadi aset dulu. Iya, beban ATK-nya nanti baru diakui di LIO, pas ATK itu benar-benar dipakai atau dikonsumsi. Bisa bertahap gitu. Paham. Jadi tergantung kapan manfaatnya dipakai ya kalau jadi persediaan dulu. Terus kalau ada pengembalian uang gimana? Misalnya kelebihan bayar atau batal belanja? Itu tergantung kapan pengembaliannya diterima. Kalau diterima di tahun anggaran yang sama pas belanjanya, kita sebut TAB ya, tahun anggaran berjalan. TAB oke. Nah, pengembalian itu akan ngurangi nilai belanja di LRA tahun itu, dan juga ngurangi nilai beban di LO tahun itu, jadi laporannya bersih.
Oke, jadi kayak dikoreksi gitu ya di tahun yang sama? Betul. Tapi kalau pengembaliannya itu buat belanja tahun lalu, TAYL, tahun anggaran yang lalu, TAYL? kita nggak bisa ubah laporan tahun lalu yang udah ditutup, kan udah final. Ini prinsip periodisitas namanya. Oh iya bener juga, terus dicatat gimana dong uangnya? Pengembalian TAYL itu dicatat sebagai penerimaan kembali belanja TAYL di LRA sama LO tahun berjalan. Jadi kayak semacam pendapatan lain-lain gitu. Oke, jadi nggak ngubah masa lalu tapi dicatat sebagai penerimaan di tahun ini. Jelas. Berarti sistem akrual ini benar-benar memastikan semua tercatat ya, termasuk utang yang belum dibayar. Persis, itu salah satu inti akrual. Pengakuan utang belanja, pas barang atau jasa diterima tapi belum dibayar, itu krusial. Kenapa krusial? Karena ini ngasih gambaran posisi kewajiban real pemerintah. Jadi kita tahu, oh pemerintah punya tagihan segini loh pada tanggal sekian. Nggak cuma lihat kas yang udah keluar aja. Jadi lebih lengkap ya informasinya. Oke, jadi kesimpulannya nih buat pendengar kita. Apa artinya semua ini? Kenapa kita perlu peduli soal beda belanja semua beban ini? Ya, intinya, Memahami bedanya belanja yang fokus ke kas keluar dan anggaran sama beban yang fokus ke kapan sumber daya dipakai atau utang timbul, itu ngasih kita kacamata yang lebih tajam. betul. Kita jadi bisa lebih kritis melihat gimana uang negara dipakai dan berapa sih biaya real buat menjalankan layanan pemerintah. Ini bukan cuma soal angka doang kan ya? Bukan sekadar angka, ini soal transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sistem akrual ini emang kelihatan lebih kompleks mungkin ya. Iya, sedikit lebih rumit kayaknya. Tapi dirancang buat ngasih informasi yang lebih kaya. LRA tetap penting buat lihat kas dan anggaran. LO nunjukin kinerja operasionalnya. Terus neraca ngasih potret aset dan utang secara lengkap. Semuanya saling melengkapi ya? Benar sekali. 3 laporan utama itu LRA, LO, neraca. Ngasih cerita yang utuh. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, coba Anda renungkan deh dengan pemahaman kalau beban itu mencatat pemakaian sumber daya pas kejadian, bukan pas bayar. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak.